Halo, Assalamualaikum warga Halokes dimanapun berada. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi terkait pelajaran IPAS atau Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial untuk kelas 6 SD. Materinya kalau di beberapa buku paket namanya Menjelajahi Bumi dan Antariksa. Kalau di buku yang lain ada juga yang namanya Ruang Angkasa dan Tata Surya. Intinya sama. Baik, langsung aja. Tapi sebelumnya buat kalian yang belum subscribe, pastikan kalian dulu subscribe ya untuk dapat konten-konten yang lebih menarik juga terkait materi-materi sejenis ataupun juga hal yang lain. Untuk materi kali ini akan disampaikan oleh saya, Sam Tony. Oke, langsung aja kita mulai. Tapi sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kepemahaman. Oke, langsung kita mulai. Kita mulai dulu dari bagian pertama, yaitu mari melihat ke langit, memahami apa yang ada di langit kita. Buat kalian yang tinggal di daerah perkotaan, ketika kalian melihat langit malam gitu ya, mungkin kalian akan mendapati beberapa bintang yang ya bisa dibilang sangat terang sekali gitu ya. Dan bulan biasanya tetap kelihatan jelas. Namun kalau kalian tinggal di daerah perkotaan, utamanya perkotaan besar, biasanya akan ada namanya polusi udara dan juga polusi cahaya yang membuat kebanyakan bintang itu susah terlihat. Ada yang terlihat, cuma nggak akan terlalu banyak. Berbeda jika kalian tinggal di daerah yang mungkin bisa dibilang di agak desa gitu ya, atau tidak bahkan daerah pelosok, biasanya kalian akan bisa melihat bintang yang cukup banyak dan bulan tentu juga akan kelihatan sangat jelas. Karena di daerah-daerah seperti ini biasanya minim polusi udara dan juga polusi cahaya. Dan buat kalian yang belum tahu, bintang-bintang yang sangat banyak dan sangat jelas itu biasa dipakai oleh para pelaut tradisional kita untuk menentukan lokasi ya, atau bahasa istilahnya itu navigasi. Menentukan lokasi itu nama lain dari navigasi mereka di tengah samudra. Jadi kalau dulu belum ada GPS seperti sekarang, mereka untuk mengandalkan kita ada di mana sih? Kalau mereka ada di laut, mereka biasa melihat dengan bintang-bintang dan menentukan posisi mereka berdasarkan bintang-bintang itu. Baik, teman-teman semua, apa yang biasa kita lihat seperti bintang dan juga bulan itu adalah contoh benda langit. Sekali lagi namanya benda langit. Apa sih benda langit itu? Benda langit ini kalau kita coba buat kriterianya ada dua. Pertama, dia benda alami ya, alias bukan dibuat oleh manusia. Dan dia lokasinya berada di luar atmosfer bumi. Seperti yang kita tahu kalau bumi itu kan ada atmosfer ya, atau lapisan udara yang menyelubungi. Yang biasa kita hirup, udara yang kita nafas sehari-hari itu adalah dari atmosfer itu. Baik, jika kita sudah tahu kriterianya, sekarang kita coba latihan sebentar ya. Dari benda-benda yang ini gitu ya, mana yang menurut kita benda langit? Kita ada matahari, ada awan, ada bulan, ada bintang, pesawat, planet, komet, asteroid, meteor, galaksi, dan lain-lain sebagainya. Dari sini kalau kita coba, ternyata ada dua. Nah, ini contoh. Ini awan. Awan ini masih di dalam atmosfer bumi. Kita melihat ke langit ada awan, tapi kita tidak menyebut awan sebagai benda langit. Kita juga melihat ada pesawat. Pesawat ini buatan manusia dan dia masih di atmosfer bumi juga. Jadi dia juga tidak termasuk benda langit. Sedangkan matahari, bulan, bintang, planet, komet, dan seterusnya masuk ke dalam kategori benda langit. Dari beberapa benda langit ini kita akan mulai dulu dari yang planet ya. Dan ini kita mulai dari apa yang tempat kita biasa tinggal, yaitu planet kita. Ada yang tahu nama planet kita? Nama planet kita adalah Bumi. Yup, kalau Anda sering mendengar Bumi, itu adalah nama planet yang kita tinggali hari ini. Kecuali kalau Anda tidak di bumi ya.